kita jual aset, kita ngeluarin uang, semua itu perlu dicatat untuk mengetahui historinya. Kalau misalnya kita nggak catat, kita nggak tahu kemarin kita ngeluarin untuk apa, kita terima dari siapa, kalau nggak ada buktinya. Halo, ketemu lagi dengan saya Alif Imran Muhammad dari theconsulting.id. Oke, kali ini saya ingin membahas topik mengenai seputar akuntansi, yang mana ini adalah berkaitan dengan pencatatan dalam siklus akuntansi ya bagi usaha Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum saya melanjutkan topik yang akan saya sampaikan ini, jangan lupa untuk subscribe video channel kami yaitu theconsulting.id, karena subscribe ini tidak dipungut biaya apapun dan alias gratis. Nah, jadi Bapak Ibu bisa klik tombol subscribe, jangan lupa klik tanda lonceng supaya mendapatkan notifikasi konten-konten yang akan konten-konten video yang akan kita upload setiap harinya untuk membahas topik-topik yang menarik seputar keuangan, bisnis, pajak, dan lain sebagainya. Oke, kita akan melanjutkan ke topik yang akan saya sampaikan ini adalah metode pencatatan dalam akuntansi. Nah, kenapa sih dalam suatu usaha bisnis itu perlu adanya pencatatan? Nah, itu pasti orang-orang sangat berpikir, mungkin bagi orang awam mungkin nggak tahu ya, kenapa Pak kok selalu dicatat? Kalau kita membangun suatu usaha bisnis, kita perlu pencatatan. Nah, pentingnya pencatatan adalah supaya kita tahu apa transaksi-transaksi yang sudah kita jalankan, atau mencatat kejadian aktivitas usaha kita, mulai dari penjualan, pembelian, sampai dengan kita jual aset, kita ngeluarin uang, semua itu perlu dicatat untuk mengetahui historinya. Kalau misalnya kita nggak catat, kita nggak tahu kemarin kita ngeluarin untuk apa, kita terima dari siapa, kalau nggak ada buktinya. Nah, itu pentingnya dalam siklus akuntansi, kenapa ada pencatatan. Nah, saya akan menjelaskan mengenai pencatatan dalam siklus akuntansi itu. Jadi pencatatan akuntansi, terdapat jurnal akuntansi dari dua metode pencatatan jurnal tersebut. Nah, dua metode yang biasa digunakan dalam akuntansi itu adalah metode cash basis atau sebelum mencatat transaksi ke dalam jurnal. Jadi gini, catatan akuntansi itu ada dua, ada cash basis, ada accrual basis. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu apa sih cash basis itu atau accrual basis itu. Nah, yang pertama adalah cash basis. Jadi cash basis ini adalah mencatat transaksi dengan mengakui pendapatan setelah kas atau setelah kas diterima atau dibayar dari transaksi penjualan yang digunakan untuk pengakuan pendapatan. Oke, gampangnya gini. Cash basis adalah pencatatan transaksi berdasarkan uang yang kita keluarkan. Ya, perlu digarisbawahi bahwa cash basis adalah mencatat transaksi atas uang yang sudah dikeluarkan. Jadi, misal saya ingin mengeluarkan uang untuk membeli aset. Nah, itu kita catat pada saat terjadi uang yang kita keluarkan, bukan barang yang sudah kita terima. Itu berbeda. Jadi beda-beda dalam hal pencatatan ya. Secara transaksinya kita misalkan membeli aset, kita keluarkan uang sebesar 50 juta untuk DP. Nah, atas 50 juta ini yang kita catat sebagai pencatatan dari cash basis. Misalkan tadi contohnya kita membeli aset. Nah, kita beli aset di tanggal 10, tapi kita bayarnya atau DP, kita keluarkan uang untuk DP itu di tanggal 15. Nah, yang kita catat itu bukan di tanggal 10-nya, melainkan yang di tanggal 15, karena berdasarkan uang yang kita keluarkan itu adalah pencatatan dari cash basis, seperti itu. Nah, misalkan contoh yang lain, saya menjual, contohnya seperti transaksi penjualan nih. Nah, kita jual barang ke customer secara kredit, misalkan kita kasih tempo ke customer, kita transaksinya di tanggal 10, tapi customer bayar di tanggal 20. Nah, atas pembayarannya ini yang kita catat itu bukan atas transaksi cash basis, melainkan atas dari tanggal 10, melainkan di tanggal 20 itu tadi, karena uang yang kita terima. Jadi seperti itu contoh atas transaksi dari cash basis ya teman-teman. Jadi dicatat berdasarkan uang yang kita keluarkan atau uang yang kita terima. Itu adalah pencatatan dari cash basis. Nah,
Keuntungannya apa sih? Nah, satu, metode cash basis digunakan untuk pencatatan pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan. Yang kedua, beban atau biaya belum diakui sebagai adanya pembayaran secara kas walaupun beban telah terjadi. Jadi misalkan gini, kita misalkan kita atas bayar listrik. Ya, kita kan secara jurnal akuntansi itu kan ada dua metode, misalkan cash basis atau accrual basis. Nah, secara bebannya ini sudah belum kita mengakui adanya pengeluaran biaya gaji karena secara uangnya ini belum kita keluarkan. Nah, seperti itu contohnya. Kelemahannya apa? Kelemahan dari cash basis ini adalah metode cash basis tidak mencerminkan besarnya kas yang tersedia. Nah, yang kedua akan dapat menurunkan perhitungan pendapatan bank karena adanya pengakuan pendapatan sampai diterimanya uang kas. Jadi kalau cash basis ini kelemahannya karena berdasarkan uang yang kita terima atau uang yang kita keluarkan. Nah, jadi istilahnya tidak mencerminkan besarnya kas yang kita punya ini berapa sih untuk bulan berikutnya. Nah, itu karena kan berdasarkan dari uang yang kita terima. Itu dari kelemahan dari cash basis. Nah, selanjutnya adalah accrual basis. Nah, accrual basis ini adalah proses pencatatan transaksi akuntansi di mana transaksi dicatat pada saat terjadi atau pada saat terjadi transaksi ya, atau pada saat kejadian. Nah, meskipun belum menerima atau mengeluarkan kas. Jadi contohnya gampangnya seperti ini. Untuk accrual basis itu adalah mencatat pencatatan dalam terjadinya transaksi dimulai. Misal, saya saya menjual barang ke customer di tanggal 10. Tapi customer bayarnya di tanggal 20. Nah, secara accrual basis kita sudah mengakui atas transaksi penjualannya yang di tanggal 10 itu tadi. Karena kita pakai metode accrual basis. Jadi sudah mencatat pada saat terjadinya transaksi, bukan pada saat terima uangnya. Nah, seperti itu contoh dari accrual basis. Atau contoh yang lain, misalkan saya membeli aset, tapi saya membeli aset di tanggal 5, tapi saya DP itu di tanggal 10 misalkan. Nah, yang kita catat itu bukan pada saat kita keluarkan DP, tapi pada saat kita membeli aset di tanggal 5 tersebut. Itu sudah kita catat sebagai transaksinya atau sebagai pengakuan transaksinya karena sudah ada aktivitas pembelian asetnya di tanggal 5. Jadi seperti itu contoh terkait dari accrual basis. Nah, keunggulannya apa dari accrual basis ini? Metode accrual basis digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana. Yang kedua, beban diakui saat terjadi transaksi sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya. Sangat tepat sekali. Kenapa? Accrual basis ini mencatat pada saat terjadinya transaksi, bukan pada saat kita mengeluarkan uang atau kita terima uang. Nah, biasanya banyak sih perusahaan yang ada pakai accrual basis atau pakai cash basis, tergantung kebutuhan dari manajemen perusahaan seperti apa. Nah, tapi dari semua masing-masing metode pencatatannya juga punya kelebihan dan juga kelemahan. Tadi yang cash basis tidak menggambarkan berapa dana kas kita untuk kedepannya seperti apa, tapi kalau accrual basis ini bisa dicatat pada saat transaksi terjadi, jadi istilahnya transaksi ini juga lebih terpercaya dan handal juga. Nah, tergantung dari kebutuhan dari masing-masing manajemen perusahaan seperti apa, bisa pakai accrual basis atau cash basis. Jadi tidak ada tuntutan bahwa perusahaan ini wajib seperti ini. Nah, itu semua tergantung dari kebutuhan manajemen masing-masing. Tapi ada kekurangan dari accrual basis ini, yaitu biaya yang belum dibayarkan secara kas akan dicatat efektif sebagai biaya sehingga dapat mengurangi pendapatan perusahaan. Nah, jadi seperti ini. Kalau cash basis di laporan laba rugi itu adalah biaya yang kita keluarkan itu berdasarkan uang yang kita keluarkan. Ya, jadi kita mencatat atas biaya ini, misalkan gini. Kita bayar misalkan kita bayar listrik di tanggal 10. Nah, ya udah, berarti kita catat atas pengeluaran biaya listriknya di tanggal 10 tersebut. Nah, tapi pada saat kalau misalkan kita pakai accrual basis, misalkan atas biaya listrik, ternyata atas sudah jatuh tempo nih tanggal akhir periode misalkan di tanggal 30, tapi kita bayarkan di bulan berikutnya di tanggal 5. Secara cash basis
kita mencatatnya berdasarkan uang yang kita keluarkan. Jadi misalkan kita bayar listrik tapi dibayarkan di tanggal 5. Jadi yang kita catat adalah kalau untuk cash basis itu adalah dicatat di tanggal 5-nya. Tetapi kalau untuk accrual basis itu dicatat di akhir periodenya atau terjadi saat transaksi tersebut. Misalkan tadi biaya listrik, berarti kita bukan mengakui sebagai jadi sudah kita akui beban di depan, bukan melainkan beban di belakang. Jadi misalkan jatuh tempo di bulan Juni, ternyata kita bayarkan di bulan Juli. Nah, secara cash basis ya kita akui bebannya di bulan Juli. Tetapi kalau untuk accrual basis itu kita akui di bulan Juni karena sudah terjadi pada saat transaksi. Jadi contohnya berarti jurnal yang terbentuk adalah biaya listrik pada hutang listrik. Nah, nanti pada saat pembayaran itu akan di-cross-kan ke hutang tersebut. Jadi seperti itu perbedaan dari accrual basis sama cash basis ya. Mungkin bisa dipahami bagi Bapak Ibu semua secara mungkin, Pak saya bingung Pak. Nah, gampangannya adalah kalau untuk cash basis itu berdasarkan uang yang kita keluarkan. Itu dicatatnya dalam akuntansi adalah berdasarkan uang yang kita keluarkan. Tapi kalau accrual basis itu adalah berdasarkan transaksi yang terjadi. Dimulai dari transaksi. Misalkan transaksi tadi contohnya kayak listrik. Sudah jatuh tempo tapi kita bayarkan di bulan berikutnya. Ya udah, berarti kita akuinya kalau untuk accrual basis adalah kita akui bebannya di depan. Tapi kalau untuk cash basis itu kita akui berdasarkan uang yang kita keluarkan atau bisa dibebankan di bulan berikutnya. Jadi seakan-akan di bulan Juni kita nggak ada beban nih atas biaya listrik karena kita sudah bebankan di bulan berikutnya. Seperti itu. Oke, semoga ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, dan juga apabila Bapak Ibu ingin ada pertanyaan silakan bisa komen di bawah ini. Kita akan melanjutkan untuk topik-topik selanjutnya. Jadi see you.